Gue pertama kali usaha tuh jual beli aksesoris laptop. Oh, kerjaan gue. Kerjaan gue. Gini, barber itu musuhnya cuma satu, bukan nggak laku, yaitu pegawainya sendiri. Paling sulit mengatur pegawai. Bikin konten juga. Bikin konten juga. Aduh. Nggak sih, gue bikinin konten orang. Oh, sekarang berarti lu sibukannya bikin konten orang nih? Iya, bikin konten. Selama ini. Apaan orang itu video atau apapun, tapi lebih ke banyak di awalnya gue di penulisannya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gue Samhan dan gua Tio Yuda di konten JL Talk. Nah, di konten JL Talk hari ini gue kedatangan tamu spesial, teman SMA gue juga. Teman SMA lagi ya. Salah satu teman SMA yang pernah bisnis lumayan oke menurut gue, ya kan. Kenalan diri, bro. Gue Adit, teman SMA-nya dia, tapi gue anak IPS. Mereka anak IPA. Selamat malam. Ini bukan salah mic-nya, emang suara saya kayak cewek ya. Soalnya mas-mas ini dengernya langsung suka gitu. Di situ kadang saya merasa sedih banget. Perkenalkan, nama saya Adit. Tadi tuh sebelum kesini saya naik motor. Ada pengendara motor. Iya ya, kita berdua anak IPA ya. anak IPS. Anak IPA. Nah, lu boleh cerita yang sekarang sibukan lu apa? Bisnis kan? Kalau tahu lu bisnis ya? Gue masih bisnis, gue masih buka kantin dari sebuah kampus di Jakarta Pusat. Oh. Sekarang jadi sama kayak kalian konten kreator, tapi lebih ke komedi konsultan. Waduh, Komedi Gue konsultan. pengen bahas ini nih, komedi konsultannya nih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Tanyain aja, nggak harus apa ya. harus Paling spesifik ini dulu deh, bisnisnya dulu deh. Tadi bisnis apa di salah satu kantin? Kantin di Universitas. kampus Di Tiami. kampus. Oh, itu jual apaan? Fotokopian apa gimana gitu? Kantin fotokopian gimana? Pantes Anda jadi anak IPA yang bikin konten. Iya. Jualan apa? Makanan. Makanan biasa sih kayak anak Warteg kampus gitu kayak model ya? enggak. Kayak warkop, nasi dia rames. kayak warkop mie, nasi goreng, Itu minum-minuman di gitu. dalam lingkungan kampus atau? Di dalam lingkungan Di dalam. kampus dapat tempat di rooftop makanya enak. Oh, berarti jadi kayak food apa sih namanya itu istilahnya? Food court. Food court ya? Iya benar. Enggak food Udah, court juga food court karena juga. satu-satunya. Oh, cuma satu Enak. doang. Satu-satunya. Berarti lu monopoli dong. Iya dong. Biar cepat kaya monopoli. Itu mulai dari kapan? Sebenarnya awal tahun sih. Oh, udah. Awal berarti tahun belum karena tadi lama. belum Wow. lama karena tadinya kantin gue tuh ada di lantai bawah, karena lantai bawah pengen dijadiin ruangan, direkomendasiin di rooftop, dan awal tahun ini baru jalan akhirnya. Tapi sebelum kantin kan lu ada bisnis lain ya? Gua tahu malah lu sempat buka usaha barber kan? Iya. Nah, gimana sih ceritanya lu pertama kali mulai bisnis itu? Dari apa? Apa dulu nih? Apa memang Kenapa bisa terjun langsung ke situ sedangkan lu kantin nggak ada atau basic, apa? sebenarnya nggak ada basic buat potong rambut. Oh iya. Apa cuma Gini. menjalankan usahanya juga atau jadi capstarnya juga? Iya. Dulu kan Gitu. sebelum kantin nih ya, lu kan juga Sebelum kantin, sempat sebelum punya usaha kantin, barber iya. kan. Tapi kalau yang enak sih lu ceritain dulu. Gua mulai usaha pertama kali. Usaha lu. Gue pertama kali usaha tuh jual beli aksesoris laptop. Oh, kerjaan gas gua. ya. Jadi ya, Kerjaan gua. Gitu ya. Oh iya. jual beli aksesoris laptop, jualan laptop, terus Jualan laptop ya. Iya jualan laptop. Di Semarang, gue di Semarang ya. Oh, lu satu di Semarang. Di Semarang. Oh. Terus habis itu gua nabung buat nikah gagal. Kenapa gagal? Iya ya. Karena saya ditinggalkan. Oh, dia pilihan lebih baik. Iya, sekarang lebih baik kayaknya. Oh, tapi waktu dulu berarti dari usaha lu aksesoris laptop sebenarnya udah ada uang buat nikah. Udah ada uang buat nikah. Tadi buat nikah terus Buat- dialihin buat usaha. Iya. Jadi gini, gua tuh pertama kali usaha barber adalah gara-gara gua tuh diputusin sama dulu mantan gue yang pertama kali cewek yang gue pengen ajak nikah dari sekian banyak. Oh, bukan si Dila itu bukan? Hah? Bukan si Lu Dila. nyebut nama. Bukan Jangan dia, nyebut dah. nama dong. Jangan dong. Inisial D gitu ya kan. Depannya Jangan. deh, belakangnya lah. Kalau itu udah bahagia kayaknya.
Kalau itu udah bahagia. Oh ini beda lagi nih. Beda lagi, ini sebelumnya, namanya sama kayak gue, namanya Adit juga, cewek. Cewek tapi namanya Adit. Iya, keren tuh kan kalau nikah namanya Adit dan Adit, gagal Terus? bangsat. Oh berarti putus akhirnya uang Nih itu, putus, tabung gue itu. diputusin pas ulang tahun. Gue gak nanya diputusnya, pokoknya tenang ininya nih udah nih. Iya, tadi dulu makanya. Biarin dia cerita Jadi gue dulu gimana. diputusin pas gue ulang tahun, Ah, gue cuman foto, gue gak marah gak apa, cuman balas foto cincin sama iPhone 4S saat itu. Oh masih jadul zaman dulu banget lah. Ya Pantas udah masih galau, hype lah. ya biasalah habisin duit sampai akhirnya gue ketemu temen usaha barber dari usaha yang nggak pernah gue pikirin, karena gue aja cukur aja males, takut gue cukur. Dulu gue cukur zaman SMP nggak pernah mau. Lo ada fobia sama potong rambut apa gimana? Bapak gue polisi sih, dikit-dikit botak, dan gue bete. Sampai akhirnya kecebur di barber karena menurut gue usaha barber enaknya adalah lu cuma modal di awal. Iya, peralatan Modal doang di ya. awal, iya modal di awal, peralatan, lu konsepin tempat, kelar. Berarti itu temen lu itu sebelumnya emang udah membuka usaha barber itu. Oh Terus lu udah gede banget. akhirnya lu join. Gua join, atau gua join. membuka brand baru lagi tapi di bidang yang sama. Gue awalnya join di brandnya dia, Oh, jadi franchise. brandnya dia, franchisein punyanya dia. Iya, Dan gue lihat juga memang udah lumayan besar ya di Instagram lu tuh. Apa sih namanya? oh banyak, ada 3, ya, ada 4 gue barber. Udah 4. Pertama adalah Wani Klimis saat itu, Oh, iya. awalnya. Iya. Itu yang lu franchise pertama gitu. Iya, Ah, terus gue terus bikin kedua? satu barbershop. Ini bukan ini, jadi ada investor yang masuk. Oh, Gede nih, barber gede. Terus Ah. gue bikin brand lagi Capital Barbershop. Capital Barbershop. Terus yang Yang satu lagi gue lupa, soalnya terakhir itu di Kendal sih, joinan sama temen gue. Oh. Gantian gue nyeburin temen gue. buat Oh, usaha iya. itu juga. Iya. Cuman akhirnya berjalan sekarang tutup apa gimana? Kan sekarang lu Yang usahanya yang lu kantin. yang bekas punya lu itu tuh. Ah. Oh, yang punya gue beli itu tuh karena gue terakhir ya, gini, barber itu musuhnya cuma satu, bukan nggak laku, yaitu pegawainya sendiri. Oh. Paling sulit mengatur Pegawai. pegawai. Pegawai curang atau tiba-tiba dia suka motong rambut sendiri gitu. Enggak ya. Kalau misalnya Jadi curangnya peralatan cuma rusak. motong curangnya cuma motong rambut sendiri tuh pengaruhnya nggak besar Iya. ya. Nggak mungkin sampai tutup. Nggak mungkin sampai- Iya. Paling gue bilang gila, kamu ngapain gila? Iya, cuma gitu motongin doang. rambut Makanya sendiri. senjata itu. Enggak, Nggak, curangnya gimana coba lu menurut ceritain. gue bukan curang sih, lebih ke attitude, karena mereka itu merasa punya keahlian. Jadi seenaknya. Oh, sangat seenaknya, dan barber itu ada 2 pembayaran. Misalnya lu mau gaji atau bagi hasil. Oh, Dan ini iya, iya. belum tentu pakem. Oh, sistem pembayarannya tuh belum tentu. Sebenarnya sih setahu gua kalau barbershop itu ya kebanyakan bagi hasil sih. Iya. Bagi hasil nggak Per rame. kepala kan ya? Iya, Setahu gue juga per kepala. Kalau bagi hasil rame itu kan udah maksud gue ya malah enak di Di ownernya ownernya sebenarnya sih. Iya. Gitu. Tapi Cuman kalau kan lu sistemnya? kalau awal-awal sekarang gini, ada nggak barber baru, Ah. barberman baru, Ah, pasar belum tahu, dia minta bagi hasil. Pasti jarang ada yang mau. iya sih. Sistemnya gue rata-rata Capsternya nggak mau bagi hasil ya nggak mau. kalau Nah, belum tahu. sistemnya gue adalah 3 bulan masa percobaan. Oh, tapi itu lu gaji selama 3 bulan. 3 bulan harus gue gaji. Ah. Nah, setelah 3 bulan baru ada obrolan, lu mau bagi hasil Apa? atau tetap Tetap gaji. digaji. Oh. Tapi kok setelah 3 bulan ini ternyata gimana tuh di tempat lu? Rame. Sebenarnya semuanya rame, cuman Cuman gue sering banget gonta-ganti karyawan. karyawan kan. Curangnya kayak gimana? Banyak. Satu adalah orang yang males. Saking males ya. Bukanya agak siangan gitu. Bukannya agak siangan. Betul, Bukan Pak. siang lagi, kadang sore. Kadang sore. Ada gue pernah karyawan sore. Kedua adalah orang yang bukan gue sebagai owner curiga sama karyawan, tapi karyawan curiga sama gue. Karena curiga kenapa? Karena gini, gue pertama ya semuanya kayak gue kan ngurus beberapa barbershop. Nah. Ada satu barbershop gue pengen pasang CCTV nggak mau. Captain ya. Oh, iya. Apa? Dia alasannya kalau tidur takut diomelin. Ya gue tahu kalau sepi tidur mah tidur Ya, maksud gue aja. kan harusnya ya sebagai owner ya sebenarnya. Iya. Tapi hak lu Nggak juga masalah lah. hak. Iya, hak Iya, lu. dan itu benar-benar debat panjang ada gue karyawan. Kan gak ada CCTV Gara-gara doang. sini dulu. Dan Gua pasang tuh itu di kantor. gue pasang semua, akhirnya ada yang nggak terima, ada yang terima. Terus karena mereka merasa punya keahlian, kadang-kadang kita malah jadi mau nurutin dia. Orang gue pernah ada karyawan minta gajinya beliin gitar, kok nggak mau duit.
Gaji beliin gitar. Beliin gitar akustik ya bagus. Gaji beliin gitar. Kan Nggak apa-apa sih. gaji di Semarang awalnya tuh 1,5. UMR-nya. Enggak UMR memang Oh, standarnya standar 1,5 tuh. awal gitu. Terus ya tiba-tiba gini, Mas, Saya saya udah bisa punya gitar aja. bekal nih buat 1 bulan ke depan. Saya pengen beli gitar. Minta beliin gitar. Gue Terus yang harganya nyari. Lebih Iya. mahal kan? Apa enggak? Enggak, justru menurut gue lebih murah dengan Cuman mereknya. lu-nya harus ada Harus proses nyari dulu ya, ya. iya. Nyari dulu. Harus Iya. baik-baikin, makanya itu mereka punya keahlian. Tapi mohon maaf kadang-kadang ada beberapa yang Seenaknya. seenaknya karena Rasa jago, udah rasa bisa. jago, karena sekarang barber lagi tenar. Oh, pas zaman dulu tuh lagi tenar barber sama Iya. pomade ya kan. Gitu. Iya. Jual pomade dulu, jual pomade juga ya. Gue jual pomade, gue bikin pomade, Oh, produksi sendiri tuh. pomade. produksi sendiri. Makanya berarti produk lu banyak ya, bukan cuma jasa barber, pomade juga ya. Pomade juga. Sisir ya. Dulu juga ada. Sisir bonus juga ya? ada. Sisir Setiap bonus. beli pomade. Bonus Hah? ya. Setiap beli pomade dapat sisir apa? Dapat sisir, ada yang dapat sisir tergantung pomade-nya kan ada beberapa pomade yang sangat murah. Wah, tergantung kualitas. Oh iya, kualitas sampai yang itu ntar ada bonusnya juga. Dan biasanya pegawai gue tuh seneng jual pomade karena gue udah kasih gini, lu jual Oh, pomade pakai satu hasil juga. dapat 3.000, dapat 5.000. Oh. Tapi itu dengan cara juga dia bantuin promosi juga kan Iyalah, pasti. iya. Dan itu yang gue pegang banget sebenarnya. Selain jasa cukur sama pomade ada lagi. Keramas ya. Keramas kan satu Jadi paketan. buat bos paket. Jadi cukur sama plus. Nggak ada sih gini datang-datang ke rumah, Mas saya mau keramas. Ngapain? Nggak ada. Aneh. Aneh dong, nggak ada. Nggak ada yang jual jasa keramas doang, nggak ada ya. Itu pas saya mau keramas doang kan kayak gitu. Ada kalau salon cewek dan ceweknya enak. Ya, kalau perempuan banyak sih, soalnya kan juga Iya. panjang kan. Nah, Iya. kalau laki-laki yo mendingan di kamar mandi aja. Iya. Gue di kamar mandi deh, kalau memang cuma buat keramas doang. Keribat gitu deh, keribat kan. Ribet beda satu gitu. paket, maksudnya kadang-kadang paket. ada beberapa satu paket sih. Kalau- Dan itu di barber satu yang gede doang yang gue bilang ada Yang yang satu itu. Kalau Oh, yang lainnya biasanya cuman cukur keramas, bahkan cukur doang. terus kayak mewarnai rambut ada nggak? Ada. Mewarnai rambut ya kan? Mewarnai- Ketiga berarti dua ah. jasa kan, berarti cukur, warnain rambut, Iya. sama Penjualan jual pomade, aksesoris, ada akhirnya ada kayak aksesoris kaos juga. Saving lah ya, saving kayak Tio nih, udah ini. Ada. Lu kayak katanya nunggu di endorse Gillette, enggak ya? Ya tunggu lah, hampir lah. Di endorse. Di endorse Gillette. Dia baru mau potong tuh kalau udah di endorse Gillette, men. Kayak yang lain. Oh berarti selama ini baru beli dia abang-abangan lampu merah goceng. Iya, saving juga ada kan? Iya, Berarti- ada. Berarti ngewarnain, terus jasa yang potong lah biasa ya, saving sama jualan pomade, udah itu aja. Kalau cukur enggak lu? Jual nggak? Alat cukur enggak, Enggak lah. karena Ya, buat barber apa juga iya sih buat dia? apa? Banyak orang juga Enggak, dia kalau jual alat cukur lihat orang langsung beli alat cukur lah lagi cukur di dia Iya lagi. sih. Iya. Kalau sekarang kan nih kepake ya, karena pada di rumah semua kan. enggak menurut gua barber lagi rame sekarang. Covid Tetap ini. tetap di Tetap tempat rame. ya. Iya, cuman standarnya jadi beda, harus pakai sarung tangan karet. Iya sih. Terus setiap itu kebersihannya justru dijaga banget. Karena memang mau nggak mau, lu di rumah aja, Heeh. rambut lu nggak gini, berdiam diri. Ini ada dulu ya, berdiam diri dan bengong aja di rumah itu rambut lu akan jadi Panjang. lebih cepat tumbuh. Oh iya sih. Karena lu di rumah nggak ngapa-ngapain, lu nggak stres. Rambutnya juga akhirnya Iya, dia yang kerja ya dia. nggak Dia kena kerja. matahari, nggak kering. Berarti ini kan lu udah punya 4 outlet tuh, ya kan? Nah, dari 4 outlet ini berapa orang karyawan total? Satu tempat, Nah, kasirnya 26. 6. Itu satu tuh, baru Iya. satu outlet. Terus Iya. yang lain? Konik ini satu, karena kecil, gue baru berkecil sih. Oh, kecil, ya. Terus Kapital 2. 2. Terus yang satu lagi? Yang Satu keempat? lagi di Kendal 2. Dua. Sekitar segitu sih. Berarti karyawan lu tuh 4, 1, 5, 2, 7, 9. Iya. 9 orang total. Total- Kenapa beda-beda? Emang sistemnya beda-beda Beda dan nama gitu konsepnya ya? beda-beda apa Beda gimana? nama. Iya, konsepnya beda. Terus tempatnya beda. Sekarang gini, barber itu tergantung tempat. Kalau lu misalnya lu bikin di daerah di Jakarta Rorotan, Celincing, lu Yang- bikin barber besar Yang sekelas. kawasan tergantung kawasan. Oh, Iya. iya, iya, iya. Nggak bisa dong. Tempat gitu. Iya, iya benar. Cuman Bisa orang-orang gitu, di Pak. sana lebih banyak tapi pengen gaya daripada harus misalnya harus ke Kelapa Gading, harus ke daerah-daerah Oh. pusat kota itu. Dia pengen nih daerah situ ada barber. Kesannya namanya barber sebenarnya takut Pangkas ya, pangkas rambut. Cuman kan dibrandin aja Oh. secara tempat ya. Ah. Barber itu menurut gua
sama pangkas rambut sama, cuman bedanya biasanya di konsep tempat. Kayak ini sih model kayak coffee shop dan kedai. Iya model gitu kan. Penamaan doang. Nah untuk kayak pemilihan capster itu biasanya emang dia udah basicnya udah bisa atau emang belum bisa terus lu latih atau kebanyakan yang udah bisa gitu? Gue nyari yang udah bisa sih, karena gue butuh cepet. Berarti lu sering apa ke Garut gitu ya nyari? Soalnya Asgar ya, asli Garut. Ini stigma Jakarta ya. Iya. Stigma Jakarta tuh beda banget sama Semarang. Jadi kalau di Jakarta kalau pangkas rambut tuh Garut ya. Iya, Garut sama Sumatera beda. Iya Sumatera kan. Tapi kalau di Semarang orang Madura, cukur Madura. Justru apa serius. Bedanya? Enggak maksudnya? Iya. Iya, Madura maksudnya emang ada yang bisa. Ya kalau di sini mungkin satu, di situ malah terkenalnya Madura di Jawa Tengah itu. Oh, kalau di sini nasi bebek bro, nasi bebek Madura tuh. Iya, makanya Jadi capster lu kebanyakan itu Madura. Oh enggak, justru biasanya warga setempat atau warga lokal. orang-orang sekitar ya, paling orang Jawa yang memang mereka punya basic atau punya sertifikat. Kalau gua kenapa butuh cepat? Pertama wawancara sama barber tuh kayak temen yang mau berantem aja, negonya lama. Gua nilainya secara attitude gimana. Terus gua selalu bilang kalau lu di sini branding lu untuk ramein ini apa? Terus Ya gua lebih seneng sama orang yang dia punya konsep juga atau punya konsep, dia mau gitu punya konsep kayak jadi gini bukan nih. sekedar lu datang kerja iya. udah selesai gitu. Sama dia bisa ini kayaknya. Kalau misalnya memang udah punya nama kan berarti dia bisa bawa masa juga Iya. kan. Bawa orang-orang. Plus ini juga, gua kan bukan basicnya capster nih, Iya. barberman bukan. Dan gua Oh, lo nggak bisa training juga berarti. belajar itu, gua cuman nggak itu doang, ngelihat attitude-nya dia. Soalnya lu kan lebih ke arah bisnisnya kan. Iya, Konsepnya- bisnisnya. konsepnya Sampai ke akhirnya arah- tetap belajar, akhirnya belajar cukur juga akhirnya. Bisa tapi lu. Bisa kalau potong-potong. Ya, cuman malesnya kan lama Bukan aja. passion ya, bukan passion ya. Bukan passion saya. Terus ceritanya nih beralih dari barber sekarang kan usaha lu kantin. Itu kenapa? Kenapa di Enggak, awalnya kan lu barber itu di Semarang tuh. Iya, terus hijrah balik lagi nih ke ke Jakarta. Jakarta terus buka kantin. Kenapa yang di Semarang itu lu tinggalin atau gimana gitu? Terus sekarang malah lu buka kantin. Oh, Apa ya udah jelas persaingan bisnis dan lain-lainnya tusuk-tusuk kan akhirnya gue sendiri memilih untuk menyerah. Saat itu di Semarang gue memilih untuk menyerah Karena karena emang udah banyak banget. udah banyak banget, tidak sehat untuk guanya. Apanya udaranya atau gimana? Bukan lah, yo, bisnisnya. Secara bisnis Udara, sehat. bahaya sih yo. Ini gua cut lagi. Oh, persaingannya. Iya. Persaingan gini gitu. Bisnisnya lah. Barber itu kayak Udara. barbershop ya, bukan pangkas rambut. Menurut gue juga kayaknya akan agak sama karena rata-rata satu daerah gitu. Mereka kuat secara komunitas. Oh gitu. Kuat secara komunitas, ketika komunitas itu ada bermasalah satu, ntar efeknya adalah lu akan kesulitan nyari pegawai. Efeknya ketika menurut gue jelek, dan gue balikin lagi, musuh gue tuh pegawai. Oh, berarti kayak awal lagi. Iya, dan Dari capster itu. banyak banget nih, contohnya kayak Ogi Fantinus pun dia pernah punya barber gede bagus. Hancur karena pegawai. Dia ngomong susah nyari pegawai. Untuk Jakarta loh, apalagi di Semarang yang kota besar itu. Berarti lu pindah tuh dari Semarang ke Jakarta, terus di Jakarta buka usaha lain. Kenapa nggak melanjutkan? Iya, kenapa nggak barber lagi? Gue pengen banget barber, jujur gue pengen banget barber. Gue udah survei beberapa tempat, tapi memang secara modal itu Jakarta cukup gede ya, secara tempat Iya ya, sih. tempat. Lebih gede, lagian juga barber itu kayak tricky gitu sebenarnya sih gue bilang kalau mau kayak gitu. Tricky banget. Tricky, maksudnya kayak gini loh, kayak gue aja nih ya punya langganan barber itu dari SMP. Iya sih, Jadi kayak susah. bisa ada tempat yang bagus Buat atau pindah-pindahnya ya? lebih modern itu gue ragu, malah udah gue balik yang ke awal aja itu dari SMP. Kecuali kayak gua bro. Kalau gua kan hidupnya nomaden nih. Udah. Jadi kalau gua mah nyari di Google yang bintangnya bagus, gua ke sono. Makanya agak tricky gitu takutnya. Iya. Gue di antara orang yang sadar umur dan tidak sadar umur. Gak takutnya ketika lu buka yang bagus tapi rata-rata orang warga situ udah punya langganan kan agak susah Iya, juga agak susah. Nah, sebenarnya. sebenarnya enaknya barber itu dibanding gue gini, bisnis kopi atau apa, enaknya range umurnya gede. Sekarang barber tuh range umurnya gede. Iya. Anggaplah dari 2 tahun sampai bapak-bapak yang sangat itu, dan rata-rata bapak-bapak yang nyoba itu disuruh anaknya. Karena anak muda nggak pernah mau, Cobain deh di situ, iya, iya, nggak cobain. pernah mau dipangkas cukur sekarang.
situ gratis keramas loh Pak gitu. Mungkin gini yo, soalnya kalau untuk kalangan kita nih, ya kita udah merasa udah tua juga ya. Iya. Maksudnya kalau udah konsepnya adalah kalau udah dapet satu yang enak, Iya. udah nggak mau pindah-pindah. Iya. Cuman kan yang di bawah kita nih yang masih muda-muda, Berarti ya yang harus generasi Z, membangun image itu yang Tapi sekarang. minimal kayak umur-umur kita tuh pasti pernah nyobain barber, cuma Gua kayak pernah. pengen Testing pertama doang, kan? testing Iya. tempat sama Iya. pengen Pernah. lihat minyak rambut, pomade tuh apa Gua sih? pernah. Nah itu tuh yang bikin menarik. nyobain barber yang harganya 90.000-an biasa aja. sama aja, sama aja. Nggak berubah. Nggak terlalu apa ya? Bedanya tuh nggak terlalu jauh sih. Ya tergantung muka sih emang. Iya. Jangan sama ini sih. Pelayanannya pangkas rambut tuh kelebihannya adalah paling kalau pangkas rambut biasa tuh gua nyari pijitannya enak, Nah, itu, pijitan iya. kepala enak banget. Gua ya pijitan. Tapi kalau secara barbershop lu bisa menemukan cukuran rambut yang paling pas di kepala lu apa? Dijelasin sama dia. Kayak kepala gua nih kayak gua, kepala gua tuh Gondrong, gepeng, gua nggak bisa nih gimana potong gitu. rambut sampai segini, Hmm. akan jadi kecil. Nah, lu bisa dapetin itu di barbershop, jadi tinggal pilih aja. Oh dia mengedukasi juga. Iya, ya? pasti, Mas kayak- cocoknya rambutnya ini, Ya. potongannya ini gitu. Kan banyak gue juga dari dulu gua pendekin aja, dan berapa kali lu ketika bilang pendekin pulang-pulang zong. Wah, sering bro. Iya kan? Sering. Nah, barbershop itu solusi dari itu. Sering bro, gue pernah nih di Tanah Abang lagi ada acara di Salva Hotel, ya kan. Tapi rambut gue udah cak-cakan tuh, ada seminar. Gue jalan nih, berdua nih sama kameramen yang lagi ngerekam ya kan. Rambut gue bopak bro, jadi lebih condong ke Lo kiri. di barbershop. Barbershop namanya kan ya? Ya kameramen, iya. Sebenarnya Nah, harus nanya kalau barbershop itu ketika lu nggak Cocoknya nanya. gimana gitu, Iya apa gini. Mas cocoknya gimana? Lu juga ntar lama-lama lu tahu karakter kepala lu. Gue dari orang yang gak suka cukur. Orang gue ingat banget, gue pernah cukur. Gue dulu gondrong nih kuliah. Gue cukur pendekin dikit. Jadi cewek gue lu. Rambut gue ponian begini. Bob gitu. Bob. enggak, soalnya gini yo, itu barbernya juga rada aneh. Yang nyukur udah usia ya, udah tua. Gue pikir tahu kan. Jadi gue datang, dia nanya lah biasa, mau diapain mas? Dipendekin. Udah, dia nggak Nah, nanya-nanya lagi bro. nah. Dia hajar aja udah set. Nah, Rambut gue langsung banyakan kesini. makanya Gue ketika sampai cukur lagi di Menurut- rumah. sekarang tuh barber itu hanya nama. Pangkas tuh karena nggak laku, banyak pangkas yang berubah jadi barber. Oh iya sih, karena orang Makanya stigmanya tuh image-nya kalau Sekarang barber tuh lebih barber keren ya. lebih- Coba, keren. coba dibedain apa? Ada AC-nya doang. Iya. ada AC Itu penting. dia. Itu. Ada AC-nya doang sih. Sebenarnya ya udah, barber itu lu nyari solusi buat rambut lu, kepala lu bentuknya gimana, bagusnya gimana, dan lu harus nanya. Cocoknya gimana nih? Iya, cocoknya gimana nih? Bagusnya. Kepala saya misalnya kepala gua tuh pengen di belakang nih. Gua nggak bisa rambutnya di sini dikit, jadi kecil banget. Tapi gini bro, itu kan dari sisi barber ya. Sekarang balik lagi. Oke lah, gue udah tahu nih pengalaman lu luar biasa lah di barber. Kenapa lu usahanya makanan kantin nih? Pindah Iya, haluan pindah ke- gitu. Kalau Jauh kantin tuh banget karena pindah. gua dapat fasilitas sih, maksudnya gua ada sepupu kuliah di situ, dia anggota koperasi mahasiswa. Oh. Tadinya dia punya kantin di bawah, yang menurut gua ya udah kantin aja, kayak Ah. kantin sekolah tuh sampai dapat akhirnya rooftop. Di atas. Gue bilang kayak kenapa nggak dibikin kafe bagus? Kan juga kampus yang ada kantin itu Setiami itu adalah kelas karyawannya banyak. Iya Oh sih. iya iya. Maksudnya Jadi ramai, lebih- akhirnya buat kayak daripada keluar kampus mendingan nongkrong di atas gitu aja. Pricingnya juga masuk lah ya kalau Iya, jual makanan iya. agak lumayan. Nama ininya apa bro? Enggak, kantin kampus aja. Soalnya kan gue pikir itu rooftop, makanya lu namain apa? Enggak lu lah. bikin. Karena pasarannya Di atap cuma apa ya? cuma Iya, karena pasarannya cuma kampus itu doang. Oh. Karena lu gini, kalau orang biasa dan lu nggak kenal orang Orang kuliah di itu. kampus itu nggak ke akan atas kesana. segan karena lewatin kelas gitu Oh. naik ke lantai 5 Sekarang kan ini nih lagi pandemi gini berarti tutup. Tutup. tutup sampai Agustus nih kabar nih. Wow, duit. Makanya saya Gitu sih. bikin konten juga. Bikin konten juga. Nggak sih, gue bikinin konten orang. Oh sekarang berarti lu sibukannya bikin konten orang nih? Iya, bikin Selama- selama Dan ini. apaan orang itu video atau Apapun, tapi lebih ke banyak di awalnya gue di penulisannya. Jadi ada kayak misalnya ada bikin skripnya gitu ya. bikin skripnya kayak ada paling sering gue dapet Instagram kayak ada yang merasa selebgram dengan 10.000 Tapi k. dia lupa apa nggak bisa bikin konten. Dia nggak bisa Caption. branding, Nggak bisa maksudnya bikin caption gitu. nggak bisa bikin caption, bikin branding kayak 10 gini. Gue pengen di branding ini biar dapat ini. Nah, banyak diskusi, banyak ngobrol, terus gue bilang lu pengen branding apa,
ya udah ntar kita bimbang. Oh, supaya engagementnya lebih ini ya. Iya. Lebih... Karena kalau lu cuma nyari engagement doang itu bikin viral gampang, tapi kalau bikin engagement yang jadi dikenal orang susah karena banyak orang yang nggak kenal diri sendiri. Gue belajar itu di stand up. Oh iya sih, benar juga ya, banyak orang yang nggak kenal diri sendiri. Iya, keren tuh kata-kata itu. Ntar gua pakai status boleh. Follower gue masih buat thumbnail. iyalah, buat thumbnail. Follower gue tuh masih dikit loh, nggak sebanyak lu berdua kayak ini. enggak, gue Instagram gue baru. Temen gue artis semua nih dua-dua. Beda sama penulis. Oh iya. Follower goceng, aduh. Cewek-cewek takluk dia dari kasih status. Tidak di. Jangan dibuka dong. Aduh, ya Allah. Nah terus kan di masa pandemi ini yang lu lakuin apa? Maksudnya agar lu bisa terus bekerja selain membuat konten. Iya, gue ada lagi. Tadi juga foto akad kan banyak orang yang akhirnya gagal resepsi. Terus ada hashtag Instagram dan Twitter kayak akatin dulu aja. Oh lu itu ngakatin Foto ya. apa bekasan orang gitu nggak jadi kalau akatin gitu gimana? Foto akad. Terus banyak juga iklan yang akhirnya cari beberapa penulis yang buat lebih caption. murah buat kayak caption campaign COVID lah kemarin puasa. Iya emang susah bro, soalnya kan gini, itu kan istilah ilmunya yang gua tahu ya, nggak tahu kalau versi lu. Antara kalau nggak content writer namanya tuh, kalau nggak copywriting kan, ilmunya copywriting. Nah itu gue sempet dulu tuh request sama mentor bisnis gue, bukan cuman buat ini ya, maksudnya bukan cuman buat konten, bikinin bahasa iklan deh. Bahasa iklan, bahasa penjualan. Oh iya itu. Lu juga ngelayanin juga berarti? Ngelayanin juga, tapi gue harus nanya ke klien gue. Lu pasarnya gimana? Gue belajar juga. Akhirnya gue belajar kayak gue pernah dapet. Gue ada di sebuah YouTube. Gue tuh bintang iklan saingannya Bidomo. Bintang iklan saingannya Binomo. Iya, cuman gue malu aja. Iya. Tapi akhirnya kan kenapa gue bisa dapet itu? Gue belajar tuh, dia kan trading, terus gue belajar trading. Akhirnya gue belajar product trading. knowledge lah ya, product harus knowledge-nya dulu. gimana. Soalnya kan Skillnya harus tahu product knowledge-nya juga kan. Iya. Nggak bisa asal ini iklan gitu. Sebenarnya kayak gitu bisa jadi profesi loh. Kayak Jerry Hendrik kayaknya kan profesinya itu. Tapi tuh Content writer ya. Iya. Wah gila. Cuman karena sekarang nih, lu kan dikenalnya sebagai komedi konsultan berarti. iya, karena gue udah nggak pernah stand up Oh ini dulu dia bekas anak stand up Anak juga stand up loh, juga. pernah di Metro TV. sekali. Nanti Tahun gue berapa cantumin lah footage-nya. Tahun berapa? Tahun berapa? Gue lupa itu Pokoknya- tahun 2015. Pokoknya Sampai sekarang di YouTube masih ada. Masih Belum? ada, Masih karena ada. itu doang yang kayaknya masih direkam, yang lainnya gue nggak pernah direkam. belum lama apa itu maksudnya stand up komedi yang enggak sekarang ini dulu enggak kayak sekarang kan mungkin masih yang masih kecil lah ya belum lama apa masih belum lama Pembahasannya- banget ya kan. Iya, 2005 Ya, pembahasannya pokoknya receh. kayak kita ya angkatan pertama lah ya istilahnya. Iya, hitungannya gue ya angkatan 2015, 2014. 2013 lah mulai Termasuk perbelasan. lu kan juga pernah yuk kan Siapa? stand up. Lu pernah cuma gue sebatas kampus doang. Kalau dia udah lumayan ya. Orang introvert soalnya. Jangan bahasan itu ya, introvert lagi. Jadi aku salah, mohon maaf saya introvert. Nah itu kenapa nggak lu lanjutin? Apa lu dari Iya, masa- stand up ya. Gini, Kenapa nggak gue boleh? merasa beda dengan Apa bukan passion lu lagi? Apa enggak, udah gue kayaknya kalau dibilang gue nggak suka stand up, bohong deh. Gue masih sangat suka stand up. ya soalnya kalau gue pribadi sih udah ngerasa beda banget ya ke stand up yang dulu sama yang Iya. sekarang ini ya. Kalau gue merasa kultur di Jakarta dengan pembahasannya, dengan apa yang keresahan gue Beda. sangat berbeda. Dan gue jeleknya gue di stand up adalah gue ternyata nggak terlalu kuat mental untuk itu. Mental apa nih? Untuk Kayak roasting untuk di roasting enggak gitu, atau apa menghadapi penonton yang bukan pasar gue. Oh iya. Oh iya. Emang tergantung audiens. Iya, kali ya. mungkin gue akan stand up lagi, tapi gue pasti akan milihnya ke Bogor. Oh. Karena kultur yang paling pas untuk Jabodetabek Bogor. Dan gue, Tapi lu udah pernah riset berarti ya kalau Bogor tuh cocok sama materi. gue tuh dulu zamannya seneng stand up. Kalau ke Jakarta gue ke stand up mulu. Senin sampai Minggu gue cuman ke open mic stand up, bahkan gue pernah ke Kerawang naik motor Iya sendiri. Kerawang. Iya, malam Minggu gue pernah ke Bogor, gue ke Depok. Stand up itu mengubah gue dari segalanya menurut gue, termasuk Public bisnis, speaking. public speaking. Yang tadinya lu pemalu, gue tau lah dulu SMA gimana ya. Gue juga tahu. Gue boleh jelasin kan nih, lu dulu SMA kan.
kurus waktu itu. Oh iya. Awal pertama kali kenal lu kelas 10D ya dulu ya? Iya dong. 10D masih kurus, pemalu. Sekarang bisa ngomong cas-cisius. Ya makanya Jawaban. stand up itu membuat gua kenal sama diri sendiri. Jadi lebih percaya diri. Iya, tapi bukan berarti gua mulus dari stand up. Gua pernah stand up diprotes sama bapak-bapak TNI kok. Serius, gara-gara gua ngomongnya sembarangan, gua ngerosting orang, gua nggak tahu bapak-bapak itu TNI disuruh turun, dan bapak TNI itu punya ajudan, otomatis pangkatnya gede dong. Oh. Abis itu gua baru belajar stand up bener. Selera humornya jelek tuh TNI itu tuh. Gua ngerasa gua jelek banget sih, gua cuman Gak gitu juga ya. Oh, lu gak lucu ya waktu itu apa gimana? untuk penonton lain lucu, tapi gue ingat banget untuk penonton lain lucu, tapi untuk secara orang yang gue libatkan secara komedi nggak lucu. Gitu. Oh, mungkin dia orangnya tersinggungan. Mungkin Kalau gue pikir-pikir gue yang memang keterlaluan. Materinya ya. Secara materi gue masih ingat materinya apa. 2 orang tersinggung, satu teman gue sendiri anak stand up, yang satunya bapak TNI. Sekarang gini, bapak TNI, bapak-bapak itu tersinggung. Jangankan bapak-bapak itu, teman sekomunitas saya tersinggung, berarti ada yang masalah di gue. Dan gue di situ baru belajar, gue tuh komedinya nggak gini. Akhirnya ya udah belajar stand up 1 tahun baru merasa lucu. 1 tahun belajar stand up 1 tahun merasa lucu, gitu aja. Berarti lu waktu itu lahir dari komunitas Semarang. Komunitas Semarang. Awal-awal stand up itu. Awal. Terus balik ke Jakarta udah nggak ngikutin komunitas lain, udah Iya, sekarang sering nongkrong, tapi kalau untuk gabung dan lain-lain udah nggak mau apa, udah lu jadi ya, penonton aja lah gitu. Yang kayak dia tadi yo, karena di Jakarta itu mungkin bukan audiensnya dia. Bukan kulturnya gua Iya, bahasanya nggak segitu. Enggak, lu nggak mencoba ngelawan gitu, gua harus lawan nih kayak gini gitu. Gua nggak berani, gua iya, keluar dari zona nyaman lu nih, keluar dari zona nyaman. Coba terus gitu, Gini, lu ikut open mic kasih itu iya, audiens. Nih, gua nggak akan pernah mau ngomong stand up yang gua nggak bisa pertanggungjawabkan. Oh iya. Dan itu Raditya Dika ngomong gitu, Panji ngomong gitu. Masa gua harus ngomong yang nggak gua ngerti, balik lagi gua ntar diomelin bapak-bapak tadi lagi. Soalnya sekarang juga kan kritik bisa lebih pedes juga kan. Sekarang udah sensitif banget sih. Iya, sensitif banget materinya. Sebenarnya gini, yang Kayak bikin dulu sensitif itu orangnya, Ormasnya apa sih. komedinya. Ormasnya. Kalau menurut gue gini, kenapa komedi sering banget jadi bahan kritik yang sangat pedas? Karena komedi lahir dari fakta, observasi, ada pendapat pribadi dibikin lucu. Iya. Jadi kena buat orang-orang yang merasa serius. Menurut gue itu komedi sih kayak gitu. Cuman kalau balik lagi mereka menyikapinya, ya ini komedi kok, it's a joke man, not Iya. serius. Tapi kan ya kebanyakan Buat banyak orang nggak asik yang Iya. nggak bisa dibercandain. Ormas yang nggak jelas ya. banyak materi yang bikin tersinggung sampai dibahas kan kalau sama ya itu yang senior stand up kan harus tahu nih batasan kan. Sampai Iya, ada garis-garis batas. menurut gue komedi itu nggak ada batasan, tapi lo harus tahu batasan Harus tahu diri lu batasannya. sampai lu nggak bisa tanggung jawab. Jadi gini, sebenarnya orang-orang tersinggung ini belum pernah siap diajak, Buat nonton. bukan nonton. Misalnya gini, gue tersinggung sama materi lo, oke duduk berdua, kita ngobrolin apa yang lo tersinggungin, gue jawab yang lo tersinggungin. Jadi tanggung jawab di situ. jadi- Itu belum pernah ada kejadian. Jarang ada yang mau juga kan. Iya, karena dia cuma tersinggung atas nama orang lain malah. Kebanyakan gini kalau yang gue lihat ya, akun fake ya kan, langsung Anonim. lempar hujatan, udah hilang habis itu. Akun fake tuh orang-orang yang nggak punya kehidupan. Bener. Kayak buzzer gitu kan. Bukan, nggak hanya buzzer orangnya. Yang gini Jadi deh, di balik akun itu doang. berikut kayak yang Iya. orang kepo tapi emang pengen niatnya benci. Contohnya kayak orang nanya ke selebgram gini, kakak agamanya apa? Buat apa? Nggak penting. Berarti ini lu udah sama sekali vakum untuk stand up itu. Iya, Atau maksudnya kalau untuk stand up, gue sangat suka stand up, tapi gue belum sekarang pernah manggung lebih lagi. udahlah vakum dulu. Iya, istirahat tapi dulu. secara nulis stand up sebagai pekerjaan gue dan Buat tak bisnis materi. apapun, branding gue sendiri, masih gue sangat pakai. Soalnya pertama kali naik pun dan akhirnya lu bisa bisnis juga dari stand up. Iya, dari stand up. Cuman ini memang sekarang lu dikenal sebagai komedian consultant ya. Kalau medikan. Nanti kan juga misalnya penonton gua ada yang lihat bisa gua cantumin kan. Ah, Mau pengen bikin Kontak atau IG lu. IG lah. dia pengen stand up tapi gak bisa bikin Ah, materi, kayak nggak gitu. bisa lah, Atau kayak misalnya- kan. oh bisa, Kayak gitu kan. bisa. Misalnya ada brand nih, brand baru mau bikin campaign. Bikin konten nggak cuman
komedi ya. Iya. Cinta-cinta sama dia gampang. Cinta-cintaan gitu. Kalau cinta-cintaan emang dia nih. Dia nih biang. Tapi kan dia ke cewek, kalau saya ke bisnis. Ke cowok kan. Oh enggak. Terus berarti kan nanti gua akan cantumkan kalau misalnya usaha kantin lu nggak usah ya pasti. Ya, nggak usah. Yang penting lu dikenal sebagai seorang komedi konsultan dan juga sekarang bisnis ya kan. Nah, lu ada apa ya maksudnya keinginan untuk usaha lain atau Gue mau balik barber gue. Sumpah. Iya lu WA gue waktu lu WA gue bilang Gue pengen bakalan buka lagi nih. Gue pengen balik lagi. Cuman memang secara bukan tempat sih, gue tempat beberapa kali udah ketemu dan gue pengen jadi secara mungkin dana atau gue harus cari investor atau cari ini karyawan lagi. Gue sekarang belajar gini, kayaknya kalau gue pengen belajar bisnis barber adalah gue harus cari tahu seluk-beluk karyawan barber itu ada di komunitas mana aja. Oh, berarti karena itu musuh terbesar, jadi harus gue pelajarin yang di situ dulu kayaknya. Jadi lu bisa monitoring juga ya. Iya, misalnya ada masalah nih dengan karyawan lu tinggal ngomong sama komunitasnya aja gitu. Iya, apa beda lagi? Enggak, begini. Setidaknya gue akan nyaring karyawan yang gue pengen yang bisa kerja sama lama. Karena gue yakin kerja sama barberman tuh nggak akan selamanya karena mereka berhak berkembang. Iyalah. Dan kita dikasih tahu secara pendapatan, kita juga kasih tahu secara dia bisnis. Banyak barberman kenapa di situ-situ aja dia nggak ngerti bisnis. Kalau model sharing kayak gitu dan orangnya attitude-nya enak, kayaknya akan berjalan banyak. Ada kok barberman gue di Semarang tuh selalu nanyain gue, bos, gimana kabar bos? Ada kerjaannya di sana. Dia sebenarnya punya bahkan dia punya barber itu tetap kontekan pengen bantuin lu juga dong berarti. Iya, cuman berarti ikatan lu sama si barberman udah lumayan bagus kan? Iya, makanya kesalahan gue adalah gue memikirkan bisnis dan konsep, tapi sekarang kayaknya gue lebih mikirin musuh terbesar gue di barber adalah orang. Karyawannya dulu. Secara attitude gue cari sambil mungkin membangun barber masa kontrak atau konsep ini. Ketika udah dapet semua ya gue berasa kayaknya akan lebih gampang dibandingkan. Berarti menurut lu pribadi nih ya, bisnis lu di bidang pengalaman gue ya, pengalaman lu itu yang paling penting adalah tenaga kerja. Nah, gue juga makanya SDM gitu yang susah sih. Iya, dan gue lihat di beberapa ya, bukan pertama dari mentor-mentor kan gue sering ikut ini ya pelatihan gitu kan. Banyak yang ngomong tuh kebanyakan orang cuma mikirin ini, profit, terus sistem gitu, tapi gak mikirin orang yang ada di dalamnya gitu. Padahal mah sebenarnya yang bikin profit orang di dalamnya. Iya. Dia bisa maju, dia bisa berkembang, dia karena bisa ada orang-orang yang ada SDM. Makanya Samhan nih, ini brand jualan laptop.id nggak bakalan ada kalau nggak ada orang-orang di dalamnya. Gitu. Iya lah, kalau nggak ada orangnya, gue pakai tim. Nggak ada orangnya ya nggak ada bisnis juga. Iya. Kayak di film yang baru kemarin Itaewon Class tuh. Itaewon Class juga gitu kan. Terakhir, gue sampai inget banget tuh kata-kata di episode terakhir. Bisnis itu tentang manusia. Iya lah. Bukan tentang profit, bukan tentang sistem, tentang tapi manusia. tentang manusia. Memanusiakan manusia. Iya. Makanya gue sekarang bikin konten juga gitu, Dit. Nih, tapi gue nggak tahu ya menurut pendapat lu, karena kan lu juga konten kreator dan komedi konsultan. Kenapa gue ngajak Tio ya salah satunya? Itu ya karena gue pikirnya ya kita harus bareng-bareng nih, gitu. Naiknya bareng-bareng. Nah, ada nggak konsep kayak gitu tuh kalau di apa namanya sepengetahuan lu sebagai konten kreator? Ya ada lah, tetap ada. Sekarang gini, di konten kreator ya, yang gue belajar adalah pertama lu harus punya branding yang sebenarnya lu nggak usah Personal branding. Iya, lu nggak usah punya branding yang terlalu luas, satu tapi jago banget. Jadi gini, ada orang yang bilang kayaknya kayak orang silat nih, lebih bahaya lu punya satu jurus tapi jagonya banget dibanding Bruce semua Lee. Itu Bruce Lee. Apalagi lu bisa semua jurus tapi biasa ya yang satu jurus. Iya, Bruce Lee. Itu kata-kata Bruce Lee. Iya kan? Iya, kayaknya gue lebih percaya itu, dan semua apapun kayak apalagi konten kreator kayak gitu. Contoh gini, kita boleh ngomongin kasus yang kemarin gak sih yang jual keperawanan? Oh, yang cewek Nih, ini gini, dia kan sebagai konten kreator di Instagram nih. Gue bingung deh ini. Bisa masuk nggak ya? Masuk lah. Gak apa-apa, tadi gue mau beli padahal itu. Mau beli. Nah, jadi gini, Saya dia gitu. jual kayak gitu untuk engagement tinggi. Iya. Kenapa dia alasannya. bisa ngelakuin kayak gitu adalah karena dia stres. Sekarang gini, analisa gue, Instagramnya 200.000, centang biru sebagai beauty vlogger
dia nggak naik-naik banget. Dia udah bayar di Instagram sebagai centang biru. Oh, udah beli followers mungkin Iya. ya. Terus beli centang biru juga. Iya. Walaupun engagementnya nggak ada. Nggak Walaupun ada. dibungkusnya gini kan bro, apa katanya itu charity kan? Kan nanti Ujung-ujungnya uangnya akan dia nah, Enggak, itu itu buat hanya jadi viral gimmick. karena dia nggak tahu branding dia apa. Nyari gimmick. viral Berarti doang. menurut lo itu gimmick dong? Gimmick lah, gimmick. Sekarang banyak orang beauty vlogger tuh banyak, tapi banyak kenapa bisa kenal Tasya Farasya, Wah, Tasya Suhai Farasya. Salim, ada beberapa KKI aja sebenarnya gue kenal dari beauty vlogger. Yang masih Tadinya, pakai apa? sebenarnya gue respect Balon. di situ. Balon ya. Gue respect di situ. Dia dikenal karena itu. Cuman karena dia sensasi, manajemennya bilang kayak sensasi akhirnya hilang. Sekarang gini, kalau lu nggak tahu branding lu apa, pilihan lu satu, lu pengen panjang apa jadi Norman Kamaru, jadi tukang bakso, udah ninggalin polisi, masa bisa jadi artis, Entertainment gak jadi. Ya jadi DJ gagal, sekarang tukang bakso. Ya itu pentingnya brandingnya, lu cuma satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Dan harus kolaborasi kan berarti. Pasti lah. Soalnya kan gue konsepnya sama Tio gitu, kolaborasi kan. Iya sih, walaupun gue bingung antara bisnis dengan sakit hati itu nggak ngerti. Bukan gitu bro. Jadi Dia gini. pansos di gua sih sebenarnya. Iya, itu Ya gue makanya jujur. gua, Itu kalau gue gue kan jujur. nggak ngerti, makanya Itu gue gua nggak jujur. ngerti antara jual beli laptop dengan Enggak. Memang nggak ada konsepnya. dengan ditinggal Nggak ada. sama mantannya itu Gue jujur aja ini buat viewers ya kan, karena followersnya Tio banyak, relasinya Tio banyak, jadi itulah yang gue manfaatkan. Enggak, gue punya kesimpulan satu. Dia bingung kalau pengen puitis ke siapa, ke komedi ke siapa, akhirnya dia cari aja collabnya. Karena dia terlalu kaku kayaknya. Benar. Tapi bisnisnya oke, itu aja sih. Gila, yang ngambil kesimpulan bukan gue loh, orang lain ya. Berarti Iya. bukan gue menilai diri gue sendiri, Iya. ya kan. Nggak ada salah ya kan. Gokil. Oke. Ada nggak nih pesan-pesan yang pengen lu sampein ke misalnya Yang mau usaha. Usaha apapun ya, usaha Iya. apapun. Pertama adalah lu harus punya waktu untuk survei Punya apapun. modal ya? Enggak, Punya modal modal. jelas. Itu modal kan ibaratnya gini. Kenapa modal nggak masuk itu? Ketika lu pengen berbisnis, berarti lu udah siap modal. Iya. Menurut gue. Harusnya. Harusnya. Kalau lu pengen bisnis nggak punya modal, MLM lu pasti. Iya sih. Kedua, lu harus siap banget Mental. punya waktu untuk survei tempat, belajar Riset bisnisnya, lah, berarti risetnya riset. tuh harus benar-benar ini kayak gue punya temen nih kemarin baru bikin pempek, dia Ke Palembang. riset, bukan dia riset Palembang jauh banget ya. Nah, dia karena dia, enggak, dia tetap dia ada dari sana, tapi dia riset kedai pempek se-Jakarta Utara. Oh, Padahal dia dicobain cuma semua gitu. iya, Iya, dia iya. cobain semua padahal dia cuma kayak satu kawasan, mungkin cuma satu kelurahan. Kenapa harus ke Jakarta Utara? Dia ngomong kalau nggak kayak gini, gue nggak ngerti tempat gue tuh di mana. Rasanya. Dia harus ngambil lebih luas dulu, biar tahu dia di bagian kecil dia punya tempat. Nah itu menurut gue penting banget, dan itu hampir semua bisnis yang memiliki branding itu beda ya. Kalau kantin kan ibaratnya lu dapat tempat makan dan lu ada customer-nya udah ada pasarnya udah kelihatan lah. udah ada kelihatan. Tapi kalau misalnya yang lu butuh branding naikin nama lu harus survei dulu, belajar dulu, riset pasar atau gimana, terus mau mengalah dengan segala keadaan. Misalnya gini, nggak usah munafik, Idealis. online tuh memang maju, ya udahlah kita buka online, delivery buka maju ya kita buka delivery. Banyak kayak beberapa Yang masih idealis. masih idealis kayak makanan gue udah laku nggak perlu online, ternyata ada yang baru dengan branding yang sama online, Banyak sih kayak GoFood ya kayak gitu kan banyak. Terus sama ini sadar diri, apalagi kalau makanan tuh adalah gue pernah gini, kenapa kita tahu di Indonesia tuh tukang nasi goreng banyak banget. Iya. Tapi banyak banget tukang nasi goreng gak enak. Gue curiganya cuma satu, itu adalah gara-gara ada satu orang yang berdosa banget cuma muji, nasi goreng lo enak, terus kayaknya gue keluar karyawan bukan nasi goreng dan nasi gorengnya gak enak. Itu jangan terlena sama pujian, bahaya di bisnis. Tapi menurut gue yang tukang nasi goreng gak enak itu kayak si Intel sih. Kayak sih. Kalau sekarang kan Intel karena memang lagi Intel kan karena memang Bisa. dia lagi tenarnya. Iya, buah hati. Iya, masih buah hati. Tapi menurut gua gara-gara ada satu orang yang kesannya baik tapi itu jahat banget, kayak Oh, di sana gila, enak. masakan lu enak lu. Kenapa nggak buka bisnis makanan aja? Terus dia bikin dia nggak laku, itu jahat menurut gue.
Jangan terlena sama pujian. Nilai orang, Iya. padahal bisa jadi orang itu nilai lu ya cuman Karena nggak enak. Nah itu temen. penting. ya karena teman, bener. Harusnya sih berarti kan yang tadi lu bilang lagi riset itu yang mendukung Iya. aspek itu kan. Iya, Lu lu riset dulu, nanti baru. Kalau memang cuman yang bilang satu nih enak, belum tentu mulut orang lain salah Iya. sih Dia dia. harus bikin test food sih, ajak apa ke beberapa Iya, orang bagi-bagi nah, gitu. Sama ini, Tergantung jangan saya. lihat tadi itu omsetnya, jangan lihat berhasilnya. Lihat dari gagalnya dulu. Belajar gagalnya dulu, baru lu bisa Nanti hasil. liatin hasil. Kalau gagalnya lu nggak pernah mau belajar, lu kaget. Gue ngerasain itu di bangkrutnya gue di bisnis. Makanya gue bilang, gue pengen banget buka barber di sini. Dan gue belajar dari musuh gue. Yang gue merasa musuh gue tuh di bagian Tenaga sini, gue kerja. belajar di sini. Tenaga kerja ya. Gitu sih. Kayak keren banget pokoknya. Soalnya kalau misalnya kita ceritain lagi nih apalagi kegagalan kita masing-masing gitu. Panjang kayaknya ya. Satu hari kan. Podcastnya 1 hari. Mantanannya baru menikah ya? Iya. Saya tahu. Iya, kalau itu Adik ya. kelas saya sana. Iya. Oke, itu aja bro. Iya. Ada lagi? Sebenarnya terakhir dari gue nih, untuk membangun usaha barbershop itu modalnya berapa sih? Kali aja ada yang mau modalin nih. Oh, iya. Apa gimana? Kalau Ada lu yang bikin mau kecil ngajak ya, collab. kalau lu Modal mau- awal ya, modal awal. Iya. Ah. Kalau lu bikin kecil di Jakarta, 35 sampai 50 cukup. Enggak, itu 35 sama 50 itu Bersih. udah sama tempat, Tempat atau apa? Sudah sama tempat, udah sama branding. Menurut gue ya, 35 sampai 50, tempatnya Udah kecil cukup. tapi ya. Iya udah cukup. Dua tergantung kursi, tempat. satu tempat keramas dengan branding bangunan itu nanti didiskusikan, menurut gue cukup. Berarti lu bisa juga nih, misalnya nih ada viewers kita nih mau buka usaha barber, gue cantumin juga ya. Jadi lu Bisa buat kayak join atau Ah, konsultan. iya, barber. siapa tahu lu dapet investor ya kan? Amin. Atau lu ngomong nih, ayo dong investor ke ini kontak gue gitu enggak ya? Atau enggak, Enggak bagus ya kalau gitu. Apa panti pijat gitu. Jangan yo. Ya enggak apa-apa kan. Oh, kalau itu- kalian enggak apa-apa, bagus. Enggak, kan? enggak, gue mikirnya udah beda nih. Udah beda nih. Kalau itu surveinya harus ke Indramayu. Gue pengen ngomong kasar loh, gue tahan-tahan ini. Pengen ngomong kasar nih, gue tahan-tahan. Oke. Udah sih dari gua udah itu aja. Itu aja. Ah. Oke, dari lu ada tambahan lagi bro yang mau Udah disampaikan? intinya belajar, jangan malas belajar deh. Oke, intinya belajar. Jangan malas untuk belajar. Kalau mau buat usaha, tadi udah dikasih tipsnya sama Adit. Mungkin itu aja nanti. Kalau yang mau buka usaha barber, mau bikin konten atau mau bikin satu Oh komedi. iya, sama usaha apapun gue masih bisa handle maksudnya. Oh ya, sama konsultan bisnis lah ya. Iya, boleh. Konsultan bisnis, Usaha. hubungi Adityo. Gue manggilnya OO, masih panggilan Masih itu? dong, panggilan rumah itu. Iya. Tergantung tempat tinggal lu. Iya, kirain di Semarang beda lagi. Enggak, Di sini kalau beda Semarang lagi. beda, tapi kalau sekarang kan namanya tempat tinggal. Oh ya, ya jadi bisa hubungin Adityo atau OO, nanti Instagramnya gue taruh di bawah sini, Sip. ya kan. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Jualan Laptop Indonesia dan Instagramnya Tio Yuda karena dia yang sedang gue naikkan. Ya. Mudah-mudahan 10.000 ya kan. Jadi gue ngangkat juga. Bisa swipe up. Iya, bisa swipe up. Oke, gitu aja. Sekian dari gue Samhan. Dan gua Tio Yuda. Sampai ketemu di JL Talk selanjutnya. Dadah. Panjang batu. Itu buat podcast tuh enak banget.